Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusana wa min sayyiati a'malina fayahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam Dunsana Kamang TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada Otak Salayang setelah break beberapa saat karena bulan Ramadan dan Idul Fitri. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Direktur Kamang TV, Ibu Hajah Fitri Rasmita SE berserta staf manajemen dan grup Kamang TV sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah bersedia hadir di hadapan kita dalam acara Otas Salayang episode kali ini. Senang sekali, saya Septimawati IKKS Jabodetabek. Selama beberapa saat ke depan kami akan menemani Dunsana dalam acara Otas Salayang episode ke-8 balik dengan tema mengaktualisasikan nilai-nilai juang perang Kamang dalam pembentukan karakter generasi muda milenial. Pemirsa Kamang TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberi kesempatan untuk kita bersuara kembali. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber beserta pemirsa Kamang TV juga bisa berpartisipasi dan bertanya langsung melalui live chat pada channel Kamang TV. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, mengingat mempelajari sejarah sehingga kita tahu bagaimana perjuangan para pejuang zaman dahulu, para pahlawan mempertahankan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Negari Kamang yang letak geografisnya membujur di kaki Bukit Barisan di bagian timur laut Kabupaten Agam sangat terkenal kerevolusioneran rakyatnya. Perjuangan yang telah ditunjukkan rakyat untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan cerminan perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tugas kita menjaga, mempertahankan, serta sebagai generasi muda, generasi milenial, bagaimana merefleksikan nilai-nilai juang perang Kamang tersebut. Bagaimanakah perjuangan yang telah dilakukan rakyat Kamang ketika itu? Dalam perang Kamang yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1908, dan sampai sekarang kita peringati setiap tahun sebagai hari bersejarah khususnya bagi rakyat di Nagari Kamang. Dan insya Allah besok pagi 15 Juni 2021 insya Allah akan diadakan upacara peringatan Perang Kamang yang ke-113 secara virtual dan akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai inspektur upacara. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita dan perlu diapresiasi sehingga semoga acara tersebut berjalan dengan lancar. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita simak bincang-bincang kita dengan pelaku sejarah pada malam hari ini. Dan sebelumnya, kita langsung saja berkenalan dengan beliau, yang tamu-tamu kita malam ini yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Azmi MA PhD. Beliau adalah pensiunan guru besar Universitas Negeri Padang, asal Jorong Koto Kaciak, Kamang Hilir. Beliau lulusan sejarah Negeri University tahun 1980 dan IOE University tahun 1986. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Prof. Dan yang kedua adalah Bapak Mukhlis Mukanuddin. Beliau adalah tokoh pemerintah nagari, wali nagari Kamang Hindia periode 1972 sampai 1976. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Mukhlis. Mic-nya masih di mute Pak. Dan kita lanjut yang ketiga adalah Bapak Mufti Hamka Hasan. Beliau adalah tokoh perantau Kamang di Jakarta. Dia wakil ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI.
Hadin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mufti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak. Dan yang keempat narasumber kita adalah Bapak Hirmawan Saidi. Beliau adalah penulis sejarah Perang Kamang. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Hirmawan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak di malam hari ini. Dan tidak ketinggalan moderator kita yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Rendah Hajah Witra Dewi MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Padang. Assalamualaikum, selamat malam Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Dan acara ini langsung kita serahkan kepada moderator kita yaitu Ibu Dr. Rendah Hajah Witra Dewi MPD. Silakan Ibu, acaranya dipandu untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu dengan Kota Selayang yang berkaitan dengan Perang Kamang. Apalagi besok adalah hari-hari yang sangat bersejarah bagi kita untuk memperingati Perang Kamang tersebut. Kita semuanya bangga dengan adanya peristiwa itu yang juga dikenal oleh masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, yang pertama tadi kita akan berbincang-bincang dengan Azmi. Pak Azmi, Assalamualaikum Pak Azmi. Salam. Yang mana beliau adalah kita tahu adalah juga ahli sejarah. Tentu kita ingin juga mendengarkan dari beliau bagaimana pandangan beliau terhadap peristiwa Perang Kamang ini, yang mana ini adalah suatu yang sangat bersejarah bagi kita. Nah, kita juga minta pandangan beliau tentang hal ini yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat pada masa kini. Silakan Pak Azmi. Saya ngusul. Bagaimana kalau yang pertama itu penulis sejarah itu memukakan garis besar jalannya Perang Kamang. Baru sesudah itu kami mengomentari. Jadi kronologi sejarahnya disampaikan. Boleh. Jadi sejarahnya, ya, cerita sejarahnya dulu, komennya kemudian. Baik, kalau begitu, baik, terima kasih Pak Azmi. Kita lanjut ke Bapak Hirwan. Kalau saya mengenalnya si Ir, anak Pak Kasih, yang itu juga guru bagi saya dulunya. Baik, Hirmawan Saidi, yang kita dengar sebagai penulis sejarah tentang Perang Kamang, kira-kira apa yang jadi dasar alasan Pak Hirmawan Saidi menulis buku Perang Kamang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallam. Sesuai dengan permintaan dari Asmi atau Mama Asmi, sebelum kita berbicara Kota Selayang itu nanti dulu sampaikan dulu tentang sejarah Perang Kamang tersebut. Jadi kalau Bu Wit tadi menyampaikan meminta itu untuk latar belakang untuk menulisnya.
Jadi kini sesuai jota waktu selayang ko tentang Perang Kamang, permintaan Profesor Azmi lah dulu waktu temuin Nabuit. Iyalah. Nah, sesuai dicari tuan dulu Perang Kamang ko, sudah tu baru biko matawak sama-sama tentang bahan untuk tindak lanjut awak dalam generasi sekarang. Kini tutut sasarannya. Ya. Jadilah Bapak Azmi dan sanak-sanak kami sado-sadonyo yang ikut dalam acara Otak Selayang Kamang TV. Perkenalan cukup tadi nak lah disebut dulu dibuat sado-sado langkau. Jadi kini awak masuk ke dalam masalah sejarah Perang Kamang. Jadi selalu masuk awak masalah Perang Kamang ko ada sebagaimana otak kita dalam hari Sabtu yang lewat. Pertama, amba sampaikan kepada kita sekasadonyo, kepada yang hadir di dalam acara Otak Selayang. Yang hadir dalam Otak Selayang ko adalah yang mendengarnya atau yang menontonnya itu dari banyak lapisan masyarakat atau dari banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan, apakah itu ilmu pengetahuan yang berlatarkan sejarah, baik yang S1-nya maupun S2-nya sampai S3, bahkan ada yang profesornya. Dalam hal ini saya bukan dari latar belakang sejarah. Jadi nanti kalau ada penyampaian nombor, ko indak dibari nombor baik, indak ditakuat penerbangan, kami ambo sendiri minta maaf dan mari kita peloi secara bersama-sama. Nah, Pak Azmi dan yang hadir dalam acara kusadonya yang menonton, sebelum nak bercerita tentang Perang Kamang ko, Perang Kamang ko adalah Perang Kamang ko adalah merupakan satu peristiwa heroik dan yang patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, di mana pada waktu itu telah terjadi perlawanan yang rakyat yang sengit dan gigih untuk mengusir penjajah. Dengan senjata utamanya adalah semangat yang membara. Itu deskripsinya. Setelah itu kalau dibalik alur sejarah Perang Kamang ko, dimulai kita alur cerita sejarah. Sejarah Perang Kamang ko adalah berupa perjuangan rakyat Kamang untuk mengusir penjajah. Dan itu adalah merupakan lanjutan dari apa yang telah terjadi di Kamang itu zaman Perang Pederi. Perang Pederi ini adalah merupakan perlawanan rakyat dari Kamang untuk menentang penjajah yang untuk menguasai di daerah kita. Dalam Perang Kamang ini, Perang Kamang Perang Kamang itu adalah merupakan pemberontakan rakyat dari Kamang yang mana itu adalah dengan diberlakukannya peraturan pajak atau blasting. Di mana peraturan pajak blasting ini adalah merupakan pengganti dari tanaman dari hasil dari pelekat panjang, di mana dalam pelekat panjang itu disebutkan salah satunya adalah tidak ada pungutan terhadap rakyat berupa pajak. Tetapi sekarang setelah tahun 1908 keluarlah peraturan baru yang namanya blasting, di mana blasting ini adalah merupakan pungutan pajak langsung dari rakyat. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergolakan Perang Kamang. Merunut kita kepada sejarah dengan diberlakukannya kepada income blasting pada mulai 1 Maret tahun 1908 berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan ini untuk melaksanakan penerapannya di daerah Sumatera Barat atau khususnya di daerah Kecamatan Ud Agam atau di Agam Tua tersebut, yang di mana Agam Tua itu dipimpin oleh seorang kontrolir yang bernama Westeneng. Pada tanggal 16 Maret, Westeneng mengumpulkan seluruh laras yang ada di daerahnya, itu sebanyak 8 orang laras, iaitu laras termasuk laras Kamang diwakili oleh Garam Pelindih, dan laras Magek diwakili oleh Warido, laras Kapau, laras Baso dan lain sebagainya. Di mana di dalam pertemuan tersebut Westeneng menekan para laras supaya blasting segera dilaksanakan. Dari sekian banyak laras yang hadir, hanya satu-satunya laras Kamang yang menentang bahwa blasting tidak bisa dilaksanakan kerana ini akan membebani rakyat, di mana pada waktu itu rakyat adalah dalam keadaan kesulitan. Jadi waktu itu kerana adanya dengan bantahan yang gigih dari laras Kamang Datuk Pelindih,
maka rapat waktu itu menjadi kacau dan tidak ada keputusan. Dan para laras berjanji bahwa untuk melaksanakan blasting ini nanti dulu akan dibicarakan dengan pemimpin yang ada di negari, apakah itu pemimpin adat, pemimpin ulama dan cerdik pandai sebagainya. Di mana dalam hal ini waktu sesampainya selesai rapat, Garang pergi kembali ke kampungnya, ke Kamang, di mana pada waktu itu dia singgah ke dalam sejarah yang kami baca, dalam letak sejarah yang ada, dia singgah terlebih dahulu di rumah saudaranya yang bernama Gadua di daerah Pintu Koto. Waktu tersebut kebetulan ada juga seorang tokoh masyarakat di situ, ia juga seorang yang bersuku Sikumbang, itu tokoh masyarakat, tokoh mudanya atau cerdik pandainya, yaitu yang bernama Karimudo, di mana pada waktu itu telah dia disampaikan oleh Garang Pelindih kepada saudaranya dan juga didengar oleh Karimudo, dan Karimudo itu tersebut bahwa dia juga tidak sesuai akan pelaksanaan dari blasting. Dan dalam perkembangan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat banyak dan dapat disimpulkan bahawa semua masyarakat tidak menerima blasting tersebut. Dan setelah itu, kerana masyarakat tidak menerima, maka sesuai dengan adat yang ada di negeri Kamang, iaitu blasting ini dibawa oleh Karimudo dan Garang Pelindih kepada sidang kedapatan adat, di mana juga didapat kesepakatan bahawa keputusan nenek mamak tersebut juga mengatakan bahawa blasting tidak mungkin dilaksanakan. Dan kerana blasting tidak mungkin dilaksanakan, kalau kita kalau kita menolak peraturan blasting, berarti kita menentang pemerintahan. Kalau kita menentang pemerintahan, berarti kita melakukan perlawanan. Dan maka pada waktu itu juga disepakati kalau untuk melakukan perlawanan, siang kedulukan serentah dan dulukan selangkah ditinggikan serencang dalam perlawanan. Pada waktu itu adalah disepakati bahawa untuk menjadi pemimpinan perlawanan menghadapi Belanda pada waktu itu, ya kalau dalam sidangnya tanggal 30 Maret tahun 1908, sepakatlah bahawa sesuai dengan keadaan yang ada pada waktu itu dan juga perkembangan yang ada dalam rapat, sepakat mengangkat Muhammad Saleh Datuk Raja Penghulu untuk menjadi pimpinan perlawanan. Dalam pimpinan perlawanan tersebut, Datuk Raja Penghulu itu sesuai dengan sejarah yang kami baca atau yang kami terima, bahawa beliau segera mengumpulkan, mengkonsolidasikan keadaan baik untuk kesemua golongan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, dan juga kaum ibu dan pemuda dan sebagainya. Dan pada waktu itu, juga telah dapat kesimpulan bahawa dan dalam perkembangan selanjutnya di dalam pertemuan, kerana waktu ada pertemuan dengan Garang Datuk Pelindih yang menyanggah dengan gigih blasting tidak bisa dilaksanakan, kemudian Westening dengan sering datang menemui sering menemui Laras Kamang untuk membujuk masyarakat atau membujuk pemimpin-pemimpin Kamang supaya bisa melaksanakan blasting. Tetapi semua pemimpin dari apakah pemimpin agama, apakah pemimpin adatnya sudah sepakat tidak akan menerima blasting. Dan pada tanggal 20 April tahun 1908 bertempat di kantor Laras Kamang di Johor, itu mereka sepakat kalau Karimudo itu mengatakan bahawa siapa yang berpajak itu adalah kafir. Dan juga waktu itu dalam pertemuan tersebut juga ada yang menyambah kata atau memberikan partisipasi untuk tidak berpajak. Itu termasuk juga orang dari Datuk Adua, dari Pawah dan dari Ilalang. Ada orang Datuk juga, saya juga apa namanya. Sesudah itu waktu dalam pertemuan tanggal 20 tersebut, yang paling keras melakukan bantahan adalah dari Datuk Raja Penghulu sendiri. Kerana beliau mengatakan kalau ada saya baca di dalam buku peringatan Kamang tahun 70 yang kecil Raja Penghulu ko, maaf Tuan Westeneng, blasting tidak mungkin dilaksanakan karena selama ini kami telah tuan tipu.
di mana sebelumnya Tuan menyuruh menanam kopi kepada kami dan menjual dan membelinya kepada kami dengan harga murah. Seharusnya Tuan yang membayar kepada kami. Kenapa sekarang kami membayar? Tuan kan pandai membuat uang. Sekarang Tuan mau apa? Kami tidak bayar. Itu la kareh dari apa dari pengunduh ko. Baca nak kamu hendak membayar dan memberi sanggahan nan kareh kan? Kamu ngasen jadi yang kena kami nak bayar. Sudah tu deklah dalam deklah muda itu dan masyarakat dalam negeri Kamang dan sekitarnya itu sudah sepakat untuk mengadu perlawanan, dilakukan persiapan. Tak salah kalau persiapan tu dimulai dari awal pertengahan Mei, Karimudo bersama Haji Jamil, saudara seayahnya datang ke daerah Payakumbuh untuk mencari jimat-jimat kecilnya. Jadi dicanui dari Syekh Padokayo di Suaizan, Syekh di Lakuang, dan didapatnya waktu itu ada dan mendapat jimat di boji cubuan waktu itu memang kalau ditembakan diletakkan ke dalam tabuang, ditembak tabuang bolong, sudah tu di kabi angkaya mayam ditembak nak mati. Itu salah satu persiapannya. Sudah tu diadakan pula pertemuan selanjutnya, itu dipertemukan di rumah di Surau Tengku Pincuran. Tapi Surau Tengku Pincuran kau di Matampeknya, tapi nak jalan. Tapi ada pun memanang informasi Surau Tengku Pincuran itu adalah ada surau orang Tarusan tu ada bersurau dulu di Bertubaraguang. Tapi nak tentu nak pasti kan. Tapi yang jalan dalam pertemuan itu ada kesepakatan dipersiapkan balik. Mempersiapkan untuk menghadapi bulan 20 secara fisik. Ada dapat lo kesepakatan bahawa tu akan ditingkatkan apa pertemuan disuruh lo Tengku Pincuran ko untuk mencari menambahkan ke daerah Payakumbuh ke Syekh Lakuang minta jimat-jimat no. Nanti kalau jimat-jimat akan dibuat oleh diajarkan oleh Tengku Sultan, dibuat oleh Tengku Sultan dari orang Kota Panjang. Surat tu hampir mendekati awal pada tanggal 2 Juni dek kerana ikut pergolakan indak saja di daerah Kamang, maka diadakanlah rapid di Musajid Taluk pada tanggal 2 Juni dan dihadiri waktu itu kalau tidak salah dari literatur yang dibaca itu ada yang dari Padang Panjang, Batu Sangka, daerah Johor, dari daerah Luar Pasuang, di mana pada waktu itu ada kesepakatan atau menyampaikan kebuatan tekad akan melakukan aksi terhadap Belanda. Itu pada tanggal 2 Juni. Sudah tu pada tanggal 11 Juni dia ada kalau pertemuan balik diadakan di Surau Haji Abdul Manan, di mana pada waktu itu dihadiri oleh Masuk Dato' Raja Pengulu, isteri beliau Siti Asiah, dan sudah tu ada pula dari tokoh-tokoh yang berasal dari daerah Kampung Tangau sebenarnya termasuk Haji Samad, anak putra atau putra dari atau anak dari Haji Abdul Manan, itu pada tanggal 11 Juni. Dan ada juga menghadiri itu adalah pertama pengikut dari Haji Abdul Manan ko. Abdul Manan ko adalah seorang guru dari Tarikat Setariah dan banyak pengikut, di mana waktu itu ada 20 pengikutnya. Walaupun dalam buku tersebut, dalam buku karangan Suli Amran, bahawa pengikut Haji Abdul Manan dalam hal terakhirnya banyak yang menarik diri katanya, tapi nak tahulah nak. Sudah tu lah tanggal 1 Juni itu sampai tanggal 2 Juni, 11 Juni itulah hari mendekati, di mana pada waktu tanggal 11 Juni ko di daerah Kamang dan di daerah Magek itu adalah pusat di daerah Kamang itu adalah pusat dari pergerakan masyarakat menentang Blasteng. Di situ aktivitas yang terbesar dari masyarakatnya. Sudah tanggal 11, jadi sebenarnya yang memicu terjadi perang Kamang ko. Sesuai dengan keterangan dari Usuli Amran yang diaporkan disadur dari keterangan Western yang telah dialih bahasakan atau diterjemah oleh Usuli Amran, Dima pada waktu tanggal 5, mencari keadaan yang begitu tidak memungkinkan di daerah Kamang di daerah Magek, ke Western itu kemudian membuat nota kepada gubernur bahwa dia melaporkan kepada gubernur Sumatera Barat itu dijabat oleh Heckler. Dia menyebutkan bahawa
keadaan di Kamang dan di Magek tidak menguntungkan dan sangat dan berbahaya dan perlu diambil tindakan. Itu dalam nota dinasnya pada tanggal 14 Juni 1908. Dan untuk mengambil tindakan itu adalah untuk menangkap pemimpin-pemimpin atau pengacau yang berada di tengah, terutama berada di tengah dengan mengadakan 3 patroli. Itu untuk menjaga tengah siku demokrasinya itu adalah untuk di tengah. Kalau pada waktu itu negara Kamangko ada terbagi atas 3 sidang. Yang pertama sidang Ilia, kedua sidang tengah dan ketiga sidang Mudia. Kalau di sidang tengah ko adalah pusat dari berkumpulnya orang-orang penentang pajak, di mana penentang pajak itu yang terkenal itu adalah Tuan Guru Pangulu, Karimudo dan Garang Palindih, Datuk Seri Marajo dan lain-lain sebagainya. Bahkan surau Haji Abdul Manan sendiri terletak di sidang tengah, itu dekat Bunga Tanjung. Itu maka sasaran penangkapan dan direncanakan oleh Standing itu adalah di sidang tengah. Jadi kalau nanti lanjutannya, nanti kalau kita sudah adakan penangkapan di pemimpinnya di tengah, kita lihat apa yang akan dikerjakan penduduk. Itu laporan dari Standing kepada Gubernur pada tanggal 14 Juni 1908. Selanjutnya besoknya yang memicu dari perang Kamang ini adalah waktu kejadiannya adalah di Magek, di mana pada waktu itu seorang warga Magek datang membayar pajak ke kantor Laras yang itu dijabat oleh Warido. Dengan diketahuinya ada orang membayar pajak ke kantor Laras Magek, orang Magek itu rakyatnya juga memerintah mengancam siapa yang membayar pajak akan dibunuh. Itu kecil orang penduduk sekitar itu. Menceliak mode itu Laras Magek Warido langsung melapor ke Standing ke Bukit Tinggi. Tiba di Bukit Tinggi itu di Rapik Pulau mengadu ke Standing bahawa akan mengadu ke Standing bahawa masyarakat merdeka. Jadi Standing juga melapor kepada gubernur kepada Kelir, dan gubernur itu melapor ke pusat ke Gubernur Jeneral Van Hius di Batavia. Dan hasil laporan itu adalah sekecingkik saja, iaitu 1000 saja. Jadi berdasarkan itulah Standing itu menyerang Kamang dalam 3 jurusan. Di mana sebelum pada tanggal 15 itu sebelumnya datang menyerang Kamang, acara semula untuk menyerang Kamang adalah dari 3 jurusan untuk menyerang penduduk, penyerangan di tengah. Jadi kemudian dari Tilatang juga melaporan bahawa Haji Abdul Manan mempunyai 50 sampai sekitar 50 murid yang diberi jimat olehnya dan akan siap berani mati. Dia ada laporan dari Tilatangko, kemudian Standing itu merubah pola operasinya. Menambah pola operasi, kalau dulu serangan ke tengah, kini tambah diputarnya lain. Dan ke tengah, ke Magek, Iyojo, itu ditambah untuk ke bawah, juga untuk Ilalang. Jadi waktu itu barangkailah pasukan Standing ko menyerang 3 jurusan, ada yang masuk ke Magek, timur di Magek ada perlawanan dari Datuk Parpati, dan untuk mencari Haji Abdul Manan itu adalah ada rombongannya yang mencari ke bawah dojo, itu ada dipimpin oleh 3 orang kelompok pasukan, itu 3 orang sersan, itu salah. Sudah tu yang untuk mencari Abdul Manan yang tidak bertemu, sudah tu dikedapat informasi pada tanggal sore harinya itu di daerah Kamang itu mereka itu yang pejuang-pejuang yang telah dilatih selama kodek pada Pengulu dan kawan-kawan dan telah diberi semangat oleh para pemimpinnya, itu mereka itulah bersiap-siap memakai kain putih, lebih siap memakai baju narancak, sebutnya rancak nak ke gunung oleh rohnya. Pada kira-kira pukul dicari Abdul Manan, kira-kira pukul 11 malam nak bertemu dan dapat meluluskan diri. Yang kata sebagian orang yang datang ke Kamang untuk menemui itu Raja Pengulu dan kawan-kawan, sebagian itu dari versi yang satu versi lain, mereka betul Raja Pengulu Raja Abdul Manan pergi ke tempat dapat menyelamat dan bersembunyi datang ke Surau Tua untuk
minta untuk bersembunyilah tu. Kemudian pada tengah malam tu diterima informasi bahawa pasukan Belanda berkumpul di Kampung Tengah. Sudah tu dek manangan itu tu dia dan pemimpin di Kamang termasuk Raja Pengulu ada Okari Mudo itu mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan orang disiapkan. Sehingga berkumpullah pasukan dari negari Kamang ko sadono berkumpulnya di Masjid Taluk. Itu membicarakan untuk melakukan penyerangan ke Kampung Tengah berteka tempat tentara Belanda. Di mana di dalam di Kampung Tengah tu di Taluk tu diterima penjelasan dan orang-orang ko dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada yang kelompok dipimpin oleh Terjo Pengulu sendiri, ada yang dipimpin oleh Datuk Tambasa, ada yang dipimpin oleh Abdul Ghani dan ada dipimpin oleh Malin Manangah. Dan sudah tu ada pula kelompok ni pimpin pun mana tak apa lah nak. Itu singkat ceritanya tu pemimpin yang berkumpul di Surau Taluk, sudah tu nyoba dibagi berkelompok-kelompok, sudah tu dengan sembahyang sunat secara berjamaah dan kemudian mereka ditutup dengan berangkatnya dengan fikir Allahu Akbar yang mendirikan bulu Rama tu. Dari Taluk itu langsung saya ke Jalan Gadang lalu orang. Langsungnya ke Bunga Tanjung, langsung ke Dangkek, ke Dalam Koto, Karawang sampai ke Kota Panjang. Tiba di simpang tiba di Pekan Senayan di Kampung Tengah tu yang memulai melakukan penyerangan adalah kelompok yang dipimpin oleh kelompok Malin Menangah, di mana pada waktu itu tertuju kepada Sersan Skolder nak salah. Di dalam penyerang kelompok pertama ko menewaskan 5 orang serdadu Belanda. Dan waktu itu ada juga dan penyerang waktu itu ada 3 orang sebanyak tewas. Kemudian ke dalam situ dalam penyerangan di Kampung Tengah tu dalam itu serang gelombang pertamanya. Dalam serangan gelombang keduanya itu karena sudah ada penyerangan kelompok yang pemimpin secara keseluruhan itu penyerang itu adalah dipimpin oleh Datuk Raja Pengulu, di mana pada waktu itu West Standing itu sempat berdialog Datuk Raja Pengulu menyuruh Datuk Raja Pengulu anggotanya pulang. Kami di Siko berkuasa, kami punya senjata segala macamnya. Tapi Datuk Raja Pengulu itu membantah bahawa mereka tidak akan pulang, mereka akan bersedia mati syahid. Kemudian dalam dialog tersebut, kalau Badan Soran Suaranya merapik ke daerah Belanda, ke tentara Belanda, waktu itu jarak sekitar 50 meter, nyatakan menyerang secara serentak dan menyerang ke dalam pasukan tentara Belanda yang di situ. Itulah dan juga waktu itu tentara tentu ditembaknya, banyak mati. Itu cara kembang kudo. Sesudah itu saya karena iko perang ko adalah bukan orang dari negara Kamang saja, Haji Abdul Manam menggerakkan masyarakat dari negara Bukit kalau sekarang ni Kamang Mudia. Itu waktu serah terjadi gelombang serang pertama oleh pasukan dari Kamang, datanglah kelompok dari kelompok yang dipimpin Haji Abdul Manam di daerah Bangsa. Dan niko nak langsung menyerang tentera Belanda mati tiba di simpang Kampung Tengah, tiba di simpang Pekan Senayan kini itu melok ke Suok ke arah Kedurian, di mana waktu itu dia melok ke Suok itu sasarannya adalah mencari rumah Pengulu Wilalang. Dan Pengulu Wilalang ko adalah yang bernama Jamil Datuk Temanggung, nya adalah berpihak kepada Belanda. Dan waktu itu Jamil Datuk Temanggung rumahnya dibakar dan dia sendiri dibunuh. Sudah itulah selesai membakar rumah membunuh Raja Jamil Datuk Temanggung. Serang kedua baru menyerang pula tentara pasukan Haji Abdul Manam ke dalam menyerang tentara Belanda. Itulah penyerangan serangan itu sampai 10 kali dalam berturut-turut sampai semalam tu. Tapi karena dawat di tentara rakyat, di pasukan rakyat hanya tidak ada pakai senjata rudu
ruduh je ladiang saya dan dia. Itulah jadi tentulah bisa dibayangkan bahawa tidak kejadian atau perlawanan yang tidak berimbang. Tetapi walaupun perlawanan tidak berimbang, yang kecil dari laporan dari Westeneng itu, yang diakuinya adalah keberanian dari pasukan rakyat yang begitu berani menyerang. Sehingga waktu penyerangan oleh pasukan rakyat itu, tentara Belanda itu dia putar kacir. Jadi waktu itu kalau dapat disimpulkan, yang modal kecil cerita tadi juga, modal utama adalah semangat yang membara untuk mengusir penjajah itu ya. Jadi senjata nak berimbang, kapan dia nak berimbang, orang tu tersadurnya terlatih, dawa tidak terlatih, cuma mencari-cari akal aja, mencari entah mencari Ramulando, tentara Belanda, entah dicari jimat-jimat segala macam. Tujuh sesuai je pengakuan dari Karimudu yang pernah baca, bahwa itu untuk mencari jimat itu adalah sebagai menipu Belanda katanya. Mungkin juga kalau dicari mungkin jimat dia bisa untuk apa dah dilawan kepada dia. Jadi itulah sekitar sejarah singkatnya sejarah perang Kamang tu, bahwa perlawanan rakyat dari Kamang. Itu kalau baca warna itu perlawanan yang tidak berimbang. Kalau kecil Rusli Amran itu seandainya pemerintah berkomponi pada waktu itu bisa berdialog dengan rakyat, tidak akan terjadi pembantaian terhadap rakyat yang sekian banyak. Jadi ditambahkan sedikit bahawa dalam perang Kamangko yang menjadi korban dari pihak kita, ada pihak dari Kamang sendiri, itu sebanyak 69 orang dan 70 orang termasuk dengan pemimpinnya sebagai pemimpin penyerangan waktu itu Datuk Pengulu sebanyak 70 orang, dan yang luka-luka sebanyak 20 orang, dan itu ada semua tercatat di dalam sejarah negeri Kamang. Dan dari pihak yang datang dari darah bangsa yang digerakkan oleh Haji Abdul Manan, itu yang tewas sebanyak 14 orang, yang luka itu adalah sebanyak 3 orang, dan itu adalah data yang dapat diambil atau dari tulisan Westeneng yang telah diterjemah oleh Rusli Amran. Dan waktu setelah terjadinya perang Kamang tersebut, dari lah siang, kemudian di dua bulan perang selesai, di Tuanku Larih Kamang garang untuk pelindih, itu diusahakannya untuk membawa yang lah meninggal dan di Kampung Tengah dibawa ke Taluk untuk dikuburan. Dan dari daerah Bangsa itu dikumpulan di situ, dan terakhir dan pertama itu dibawa adalah ke Kamang. Sudah tu nan tinggal di situ, di Kamih dalam situ, dibawanya ke Kampung Budi, dan kini nan dibawa ke Kamang dah sampai di Taluk dikuburan secara bersama-sama, dan dibawa ke Kampung Budi lah dikumpulan pulau di situ lah dikuburan pulau. Dan di dalam perkembangan selanjutnya sampai di situ terjadi perang Kamang. Jadi kini sampai terjadi memperingati cerita Mak. Sampai situ saja tadi sambung sampai kepada peringatannya. Suara mungkin awak sampai di situ dulu Irwan. Jadi mendengar cerita cakap hampir sama je, dan awak dapat waktu ketik-ketik orang Kamang dia pergi jimat. Mungkin tak nampak saya di Belanda dah. Ya Ir? Itu cerita kan. Itu cerita yang awak dapat dari ketik-ketik. Ya sesuai juga keterangan Rusli Amran yang mengarang buku pemberontakan pajak tu. Cerita dari masyarakat awak ada di dalam sadonya. Jadi kalau awak ambo sendirian tak penulis buku perang Kamang tu. Cuma waktu seketik ko tambahan seketik lain. Waktu 2016 dulu kan ada di seminar untuk mengusulkan pahlawan Balesteng itu menjadi pahlawan nasional. Ya.
Itu kan waktu itulah ada dua ke seminar, jadi itu ada kekurangan dari bahan-bahan tersebut itu harus ada buku tentang kepemimpinan pahlawan diusulkan. Itulah kami usahakan juga, orang Pemda Agam mengusahakan itu melalui dibentuknya suatu diserahkan kepada Bapak Profesor Mr. Kazet almarhum, dan untuk menulis tentang kepahlawanan masing-masing tokoh. Beliau dah membimbing. Jadi kalau tambah waktu itu ditunjuk oleh Pak Mr. Kazet untuk menulis kepahlawanan Tok Raja Pengulu dalam Perang Kamang. Itu apa yang tidak menulis buku Perang Kamang, cuma menulis kepahlawanan Perang Kamang. Jadi antara Tok Raja Pengulu ko ya memang sejalan untuk dua sisi mata wang tiba ya. Tak bisa dipisahkan. Kalau disabui Perang Kamang, tersabui Tok Raja Pengulu. Tersabui Tok Raja Pengulu itu ada pemimpin Perang Kamang. Begitu juga dan pemimpin Perang Kamang ko tidak Tok Raja Pengulu seorang, itu pemimpin itu secara kolektif. Jadi waktu Tok Raja Pengulu ko kalau arahan dari Pak Mr. Kazet, itu ada sebagai pemimpin perang dari yang membawa pasukan rakyat dari Kamang menyerang tentera Belanda, sedangkan pemimpinan secara untuk terjadinya Perang Kamang ko adalah bukan beliau seorang, tetapi ada pimpinan secara kolektif, termasuk di dalam pemimpin agamanya, pemimpin dari kaum ibunya, dari kaum ibunya, dari pandai seperti Tok Raja Seperti Mudo. Itu sedikit sejarah Perang Kamang yang dapat Bu. Kok ada terlebih atau kurang, misal nanti bisa ditambahkan oleh Pak Muklis, Pak Hamka, dan ada di sanak-sanak kita yang ikut menyaksikan acara ko. Itu kok ada tambahan, kok ada salah, kita peloan. Itu terlebih atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irwan. Dari cerita yang telah disampaikan tadi, nampak bagi kita itu adalah mulai dari Mage, Kamang Ilia, Kamang Mudia itu adalah satu cieknya dalam dalam menyerang Belanda, yang intinya mereka itu adalah menolak diberlakukan blasting atau pajak. Jadi di situ nampak kegigihan dari beliau-beliau itu, bagaimana beliau menentang pajak, bagaimana dia itu menghimpun daripada anggota-anggota dari masyarakat, baik itu dari Kamang Ilia, dari Mage, dari Kamang Mudia, dan dulu namanya adalah Kamang, makanya namanya Perang Kamang. Jadi itu sangat-sangat berharga bagi kita bagaimana menentang Belanda yang supaya tidak berlakukannya pajak. Jadi terima kasih tentang penjelasannya. Mungkin tambah sedikit Wit. Ya. Wit cakap tadi ko waktu kejadian ko kan tahun 98. Ya. Nah, jadi kali kini ko tadi aku juga lupa menyebutkan bahwa dalam Perang Kamang ko ada yang perlu kalau mencari secara prinsipnya, ada yang perlu benar kita perhatikan. Iaitu yang perlu dipahami atau diperhatikan dalam masalah Kamang itu sendiri. Waktu itu kalau menyebut Nagari Kamang tahun 98, waktu itu adalah Nagari Kamang India kini. Sebab itu waktu itu tidak bisa dipisahkan bahawa betul tahun 98 itu ada namanya Lareh Kamang ko adalah membawahi sampai Nagari Kamang, Nagari Buki, atau kemudian sekarang Nagari Kamang India sekarang, Suayan dan Sungai Balantiak. Jadi kalau dalam karangan Rusila Amran tu, mau juga tertarik untuk ikut dalam baik demonstrasi segala macamnya, itu adalah kerana pusat pergerakan untuk menentang pajak ada pusat di Kedana katanya ketiknya di Nagari Kamang. Jadi dalam ceritamu tadi dapat di kesimpulan, kalau mencerita Perang Kamang itu kesimpulannya adalah Perang Kamang itu adalah perang musuh di Kampung Tengah, di mana terjadi perang musuh di Kampung Tengah antara pasukan rakyat yang datang dari Kamang menyerang tentera Belanda. Kemudian setelah terjadi serangan gelombang kedua oleh pasukan rakyat Kamang, datang
menyerang juga pasukan dari Hak Julmanan dari daerah bangsa. Itu apa kesimpulannya doang. Kesimpulan perang Kamang ko ndak orang Kamang sana nampi barang sunan dari Kamang sana adolo nan dari Bukit itu itu apa. Apa kota masuk yang dari Mage, Ir? Kalau di Kampung Tengah itu ndak masuk, ndak ada dari Mage, cuma dari Mage waktu itu yang pernah dibaca. Itu waktu inyo makamanca baca Datuk Parpatih ko kan adalah sebagai otak dari otak pemerintah kecil standing. Dicarinya lo siapa ko untuk Parpatih ko. Ayo dia Datuk Parpatih ko inyo melawan itu, cuma waktu ndak para orang mungkin ndak dalam bentuk banyak yang melawan inyo seorang saja. Di mana waktu itu untuk Parpatih ko bisa sempat membunuh Warido. Aku laris Warido ko adalah orang berasal dari Jawa. Termasuk yang berangnya kau orang yang membayar pajak tadi, Ir. Mungkinnya ya. Itu. Jadi kan nampak mereka sama-sama menentang pajak itu. Jadi kalau penjelasan untuk tentang pemerintahan nama yang Kamang itu beko minta lo ke Pak Mukis sebagai orang pemerintahan negari di Kamang daerah. Baik, untuk Irwan sampai di situ dulu buat mintaan lo kepada Prof. Azmi yang tadi minta dijelaskan dulu tentang perang Kamang itu. Jadi buat mintaan ke beliau, pandangan beliau sebagai seorang sejarawan tentang perang Kamang ko. Dari sudut beliau mencari berikut, silakan Pak Azmi. Yalah, terima kasih Wid. Lah dango cerita perang Kamang dari Irwan. Lalu Bawa mencoba mengambil pelajaran kesimpulan dari peristiwa itu. Kamu mencari pertama, pokok masalah atau kuncinya adalah harga diri. Orang Kamang tersinggung harga dirinya pada diatur-atur ketentuan di orang lain. Jadi kalau akan ambil pengajakan dan ketibukan bahwa harga diri itu penting. Itu yang dipertahankan. Yang kedua, harga diri dipertahankan tapi tidak bisa asal. Tak saya tahu situasi. Lajale Ulano Badia, datangnya ladiang. Tentu ya kalah. Jadi tidak ada perhitungan. Harusnya kan kalau yang mau baca ladingnya ada Westeneng, dia melawan lo lah kami banyak, kami Badia. Tapi itu ada juga pengulu Maoreanyo anak buahnya menyerang Melanda. Tentu ya karena jadinya. Jadi pertama harga diri, yang kedua mempertahankan harga diri kok harus melihat situasi. Yang ketiga kelebihan Belanda teknologi dan strategi. Jadi dalam apa adalah bahwa untuk mempertahankan harga diri kita harus juga punya strategi dan teknologi. Tidak mungkin teknologi ladian dia doang kepada dia. Yang kedua, tidak mungkin strategi lajale ado-adoan itu menyerang juga. Tidak pandai cari yang lain. Padahal kalau kita baca sejarah Indonesia di awal abad ke-20 itu 1908 itu orang mulai beralih strategi dari strategi perang, Diponegoro, Padri, dan segala macam. Oranglah beralih ke strategi baru, yakni gerakan yang mengutamakan pendidikan. Di orang Kamang kalau tidak bangkit, ingin bangkit, apalagi kini harus meningkatkan
kualitas pendidikannya. Gilo-gilo baso saya tanpa memperhatikan hal-hal tersebut akan berakhir fatal, korban. Itu sampai kesimpulan yang bisa mencari. Terima kasih. Terima kasih Pak Azmi. Yang nampak dari pandangan beliau bahwa terjadinya perang Kamang adalah karena tersinggung harga diri. Pak A mempertahankan harga diri. Tapi awak tu alun siap secara tergesa-gesa. Jadi kurang strategi awak ya Pak ya. Jadi kalau itu mungkin kalau Ambo Mancaliak, Datuk Raja Pangulu waktu itu kan masih muda, masih darah muda kali enggak Pak. Jadi panis sih agak-agak menangah bentuk itu tuh makanya marasu adolo yang pasukan beliau, makanya langsunglah melakukan penyerangan waktu itu. Tapi kalau wak lihat sebenarnya untuk yang wak ambil kini tentu dari belajar wak dari Siko bahwa memang kita harus mempertahankan harga diri dengan strategi yang matang. Tentu kalau masuk ini adalah ya pendidikan ya Pak, dan teknologi. Jadi untuk sementara dari Pak Azmi itu dulu. Kini wak mintaan lo kepada Pak Muklis. Masih mood Pak? Pak Muklis dari kaitan Pak, yang siap. Jadi kaitan yang disampaikan Ciir tadi tentang apa sebagai pernah jadi wali negari dulu, bahkan sama suapak dulu itu sangat diperingati bana perang Kamang nak Pak. Ambo takana bana waktu itu di SD ambo baru. Pai di tanggal 15 Juni itu membawa karangan bunga kata luak nak Pak. Jadi kini awak caliak mungkin lo pandangan apa tentang perang Kamang ko yang mana baparang waktu tu nang Kamang tu nama Pak. Minta lo jawab Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo mengucapkan terima kasih beri kesempatan untuk hadir di Kamang TV sebagai di dalam momen memperingati Hari Peringatan Perang Kamang. Sebetulnya pada tahun 1957 itu sudah ada keinginan untuk memperingati Perang Kamang. Jadi memperingati 50 tahun Perang Kamang. Itu sudah ada orang-orang tua kita untuk memperingati Perang Kamang ini dan sudah mempersiapkan untuk membentuk panitia hari 50 tahun Perang Kamang. Jadi waktu itu diundanglah tokoh-tokoh dari Kamang Mudia, dari Mage, dari Kota Baru Salo. Bukan Kota Baru Salo, saya maksudkan itu bukan Salo, yang Kota Barunya. Karena di Kota Baru itulah ya orang membuat parang. Itu kan tempat apar bersih waktu itu. Jadi orang Kota Baru diikutkan, bahkan di dalam Perang Kamang tersebut orang Kota Baru pun ikut di dalam Perang Kamang itu. Jadi ada yang bermakam di Talua. Jadi karena terjadinya PRRI tahun 1998, jadi 50 tahun Perang Kamang ini tidak jadi diperingati, kan gitu. Maka orang Kamang bergelutlah dengan masalah-masalah peristiwa PRRI waktu itu, di mana Kamang itu kan basis ya dahulu, basis perjuangan menentang Belanda. Mulai saya dari Perang Kamang, pemberontakan tahun 1926, kelas kedua menentang Belanda, PRRI. Jadi Kamang itu betul basis
oleh pemerintahan waktu itu, oleh masyarakatnya. Jadi pertama sekali itu kita bersyukur. Kita lahir di Kamang. Kalau ulama mengatakan jannah itu adalah ada air mengalir, ada susu, ada pokoknya kesejahteraan ada. Jadi kita di Kamang itu betul-betul sebingkah tanah surga. Ada gunung bukit yang melintasi, ada air yang mengalir, ada tumbuhan yang tumbuh dengan baik, ada ternak yang berkembang biak. Itu kita syukuri, itu pertama kali dulu. Kita bersyukur bahasa kita dilahirkan di Kamang. Nah, ini sangat bersyukur kita dibanding dengan negara-negara lain. Barangkali kita di Kamang ini termasuk jarang mendapat malapetaka. Nah, gitu. Jadi kita syukuri itu pertama kali dulu. Jadi setelah terjadinya PRRI, kan ada perdamaian di tahun 1992. Waktu itu Bapak Gatot Subroto ya, Wakil Panglima Kasat dulu waktu itu berunding dengan Ahmad Hussein, sehingga terjadilah perdamaian tahun 1900 awal 60-an, dan pengikut PRRI itu balik ke kampung halaman. Setelah itu kita rakyat Sumatera Barat itu seakan-akan diterbelakangkan. Bahkan banyak warga-warga Kamang, warga Sumatera Barat yang merantau ke luar negeri, keluar daerah, karena kita seakan-akan betul-betul banyak masalah-masalah yang pertama sekali pertentangan politik. Karena di tahun 1995 itu pertentangan politik sangat kuat. Partai Komunis, Partai PSSI, Partai Masyumi. Jadi itu tuh sangat mempengaruhi kepada masyarakat, sehingga banyak yang merantau. Jadi bagi tokoh-tokoh kita yang di Jakarta, itu sebagai Pak Wampa, Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh, Baharudin Datuk BDB, ya, Datuk Baharudin Datuk Bagindo, Pak Harun Zain, Profesor Harun Zain, bagaimana baiknya supaya harga diri masyarakat Kamang itu dibangkitkan kembali. Jadi timbullah ide oleh tokoh-tokoh di Jakarta untuk mengadakan Hari Peringatan Perlawanan Rakyat Sumatera Barat menentang kolonialis Belanda. Ditempatkanlah waktunya itu bertepatan dengan Hari Perang Kamang itu, tanggal 15 Juni 1958. Jadi hari peringatan itu dari pemerintah diwakili oleh Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution yang datang ke Padang mengadakan rapat di Bukit Tinggi dan ziarah ke Makam Pahlawan. Itu tahun 1962. Setelah itu hari peringatan Perang Kamang ini tetap diperingati. Tapi yang memperingati bukan lagi orang dari Jakarta, bukan lagi orang dari provinsi, cuma kita rakyat masyarakat sendiri. Masyarakat Kamang yang peringati, tapi diundang. Jalah Bupati, diundanglah Komandan Korem. Itu. Jadi tahun 1969, itu hari peringatan yang ke-61 waktu itu. Itu diundang penjabat dari gubernur waktu memperingati hari Perang Kamang itu. Tapi sayang waktu itu barangkali entah ada kekurangan, yang kalau setiap melaksanakan hari peringatan itu yang berkorban kita juga. Orang Kamang minta beras tiap rumah, minta pengusaha-pengusaha, tukang orang heler, pengusaha perabot, minta sumbangan untuk menjalankan acara. Diundanglah orang. Tahun 1970, sayalah yang dipercaya untuk sebagai ketua panitia hari peringatan waktu itu. Tahun 1970, hari peringatan yang ke-62. Jadi waktu saya berpendapat, mengapa kita yang berkorban untuk memperingati ini? Yang menyabati kan rakyat Sumatera Barat. Jadi maka saya usahakanlah minta bantuan ke gubernur, minta bantuan ke panglima, minta bantuan ke panglima kepolisian Pangda waktu itu,
sehingga dapatlah bantuan dari gubernur waktu itu 15.000, dari bupati 5.000, dari Pangdam, ya dari Pangdam waktu itu 10.000, dari Pangda kepolisian waktu itu kebetulan yang keuangannya waktu itu Bapak Anwar Maksum, bekas wali kota Bukit Tinggi. Ya saya berkelakar sajalah, minta ini bantuannya sehingga dikasihlah 5.000. Jadi dengan biaya itulah kita laksanakan acara itu, dan insya Allah, alhamdulillah waktu itu memang berjalan sukses. Karena di dalam waktu itu saya juga bikin pandel Hari Peringatan Perang Kamang. Saya bikin di Bukit Tinggi. Saya minta diedarkan oleh Mama Ali Amran, betul-betul beliau bagian perhubungan di Kabupaten Agam, dibagikan oleh LAJ waktu itu, dibagikan pandel-pandel itu. Dengan biaya itulah kita peringati Perang Kamang. Pada tanggal 25 Juni 1970 itu dipindahkanlah pembinaan makam pahlawan, mulai kan dari yang di bawah pengawasan Hankam, Pertahanan Keamanan, dipindahkan kepada Departemen Sosial. Itu kalau saya tidak salah tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei laksanakanlah pemindahan. Jadi saya undanglah Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk menghadiri acara ini, termasuk Pak Gubernur, Panglima Kodam 3 17 Agustus, termasuk Pak Komandan Korem. Waktu itu alhamdulillah beliau hadir, tapi yang Gubernur diwakili oleh Bapak Said Rasad. Jadi waktu itu alhamdulillah acara berjalan lancar. Kepala Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan waktu itu 25.000 untuk makam pahlawan. Jadi kalau saya bilang sama Bapak itu waktu itu Bapak Hasan Bek, kebetulan Bapak Hasan Bek ini orang Muhammadiyah, ya dekatlah hubungan saya dengan beliau. Jadi kalau 25.000 apa yang bisa yang dikerjakan Pak? Ya kalau Bapak Mukhlis mau menghadap menteri, silakan. Saya bersedia Pak. Kalau Bapak memberikan rekomendasi waktu itu. Jadi ya saya siapkanlah setelah adanya acara peringatan Perang Kamang ini, saya siapkan, saya datangi kantor wilayah Departemen Penerangan Provinsi Sumatera Barat. Waktu itu Bapak Datuk lupa namanya. Saya minta itu dokumentasi pidato Jenderal Nasution, pidato gubernur, pidato bupati, pokoknya pidato panitia itulah saya minta, saya jilid sebanyak 50 buah. Saya sediakan pula, saya bikin pula pandel tambahannya. Itu saya bawa ke Jakarta. Itu untuk membuat surat itu, setelah saya ajukan ke menteri, itu diketahui Bupati Agam dan diketahui Bapak Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat. Waktu di Jakarta, Kamangsayo waktu itu kan diketuai Bapak M. Yunis, Letnan Kolonel waktu itu, Bapak M. Yunis. Melalui beliau, saya bicarakanlah mengenai untuk menghadap menteri ini. Tapi karena kesibukan beliau, waktu itu tidak ada memungkinkan. Ada dicoba untuk menghadap Direktur Pertamina, tapi waktu itu Direktur Pertamina pun tidak mungkin ditemui. Jadi juga saya temui di sana kebetulan Saudara Aziz, itu orang Kamang, mungkin Mama Siwit itu. Saudara Aziz ini kan kurir tokoh-tokoh di orang-orang Sumatera Barat, tokoh-tokoh politik di Jakarta. Dia pokok-pokok tokoh-tokoh itu dia jadi kurir itu. Jadi berketahuilah dia, kenalalah dia Bapak Kolonel Dalam Ibrahim. Kolonel Dalam Ibrahim ini dulu Panglima Divisi Banteng di Sumatera Tengah ya. Sumatera Tengah. Salah Kolonel Dewan Banteng. Ibrahim. Ya, enggak, bukan. Kolonel Dalai Ibrahim ini waktu kelas kedua, dia Panglima tentara di Sumatera Tengah itu. Bapak Dalai Ibrahim. Terakhir beliau ketua fraksi IDKI di Jakarta, di DPR, Bapak Dalai Ibrahim. Jadi kebetulan Bapak Dalai Ibrahim sama-sama anggota KNIP,
dengan Bapak Rio Tambunan, Bapak Tambunan. Pak Tambunan kan Menteri Sosial waktu itu. Jadi saya minta pula, saya kasihkan brosur-brosur yang saya beli jilid ini, saya berkasihkan sama Pak Dahlan Ibrahim. Ini dia mintalah 10 buah ya dibagi-bagikan sama anggota DPR, kata beliau. Jadi minta rekomendasi beliau bikinlah rekomendasi kepada menteri. Nah, itu keberanian saya menemui Bapak Dahlan Ibrahim, dapat rekomendasi, saya langsung menemui menteri. Nah, setelah menemui menteri, kan tidak mungkin jawaban waktu itu karena hanya bertemu dengan sekretaris jenderalnya, sekretaris itu. Tahu-tahu saya juga datang ke Pak Juwir Muhammad. Juwir Muhammad itu kan tokoh dari Kapau. Dari Kapau itu. Jadi kata Pak Juwir, tunggulah Bapak Adam Malik pulang dari sidang Dewan Keamanan PBB waktu itu. Pak Adam Malik ini kan ketua sidang di tahun 1970 itu. Jadi tunggu Bapak Adam Malik, kita usahakan katanya. Jadi menunggu-nunggu lama, saya tidak mungkin juga sudah 2 bulan saya di sana menunggu Pak Adam Malik, saya pulang aja, tidak jadi ketemu. Terakhir ketemu juga waktu tahun 1971, ketemu di Mage. Nah, itu. Tapi tidak ada juga saya berikan vandel ke beliau, tapi nona efek yang untuk kita tidak ada begitu. Itulah jalannya waktu itu sehingga makam pahlawan ini dapat masih di Jakarta. Saya bantuan menteri ini sudah sampai di kampung di Kamang. Sudah sampai di Kamang 75.000, jadi 25.000, 75.000, 100.000. Dan di daerah Jakarta itu, saya juga pergi ke pengusaha-pengusaha atau rumah makan, saya kasihkan pandel, dapat. Jadi ini pengalaman saya ya. Kita harus bangga dengan warga Kamang. Saya waktu itu datang ke restoran Saribundo. Restoran Saribundo ini kan dilihatnya pandel itu hari peringatan Kamang. Ini orang Kamang semua katanya. Dikatakannya orang Kamang semua. Padahal satu pun tidak ada orang Kamang di sana. Orang Piangke sedonya. Aku orang Kamang ya Pak. Orang Piangke saja bangga dengan negeri Kamang. Apa Anda bisa kebangga dengan negeri Kamang toh? Orang Kamang, orang Piangke, orang Tilatang kalau bertamu di Padang. Orang Tilatang di mana kampung? Kamang. Itu orang Kamang tuh Pak. Orang Kamang tuh Pak. Mau tanya di mana Kamang? Kira di Tilatang, kira di Gadui. Itulah nama Kamang lah betul-betul terkenal sampai secara nasional. Jadi waktu itu karena hari masih sudah 2 bulan saya balik ke kampung. Dapatlah uang sekitar waktu itu ya sisanya 115.000, tapi dibangunkanlah untuk pintu gerbang Taman Makam Pahlawan itu. Nah itu waktu itu. Jadi Kamang itu betul-betul berbenteng aur dan di sanalah bentengnya Tuanku Narence. Itu jelas kalau dalam buku itu fakta yang saya tanya. Jadi waktu itu mula-mula ini pengakuan dari orang-orang tua di Mage, Datuk Perpati Hansa Batang, bukan Datuk Perpati Sebatang yang meninggal, tapi Datuk Perpati Hansa Batang yang terakhir, dia bercerita. Nah, saya bicarakan dengan orang di Pintu Koto, orang tua di Pintu Koto. Iya betul sih ya. Di loteng rumah itu banyak pelana kuda dulu sih. Jadi orang Tuanku Narence itu yang menyerang sampai ke Pagaruyung itu kan pasukan Tuanku Narence. Tapi kita tidak bisa bercerita panjang lah, itu kan banyak sisi negatifnya. Cuma yang jelas Kamang itu pusat pembaharuan. Tidak bisa tidak pada dahulu kalanya gitu. Kan orang selalu menyudi, orang yang tua, orang berbaju hitam, timbul Tuanku Narence, dibawanya Tuanku Haji Piobang dia dijemput ke Pariaman. Karena Haji Piobang Haji miskin ini diburu di kampungnya, dia balik ke Pariaman, dijemput oleh Tuanku Narence, dibawanya ke Kamang, ke Kamang bukan ke Buki itu, ke Kamang. Jadi Talua itu pusat
Talua itu masjid yang di Masjid Talua itu pusat pengembangan agama Islam waktu itu. Jelas itu. Jadi itu fakta, tidak bisa dibantah. Ada fakta yang bisa dibuktikan gitu. Jadi saya bercerita bukan bercerita dengar cerita orang, enggak, tapi saya bercerita melihat fakta yang terjadi memang demikian. Jadi terjadinya Perang Kamang tahun 1908 itu tidak terlepas dari semangat Tuanku Narreceh. Semangat ini melaksanakan Darul Islam Minangkabau. Jadi semangat itulah yang berkembang di Kamang waktu itu. Sayang setelah Belanda masuk, diterima oleh kaum adat, orang Kamang tersisih sampai tahun 1950. Orang Kamang itu seakan-akan terkebelakang di dalam masalah kemajuan pendidikan. Karena kalau orang Kamang itu kan yang dibutuhkan kan garam. Kalau lado segala macam tidak perlu. Tapi kalau orang Sungai Pua, orang Ampak Angke itu dia berhubungan tinggi. Karena ada konveksi, ada barang-barang hasil kerajinan besi, dia berhubungan tinggi. Orang Kota Gadang dah kayak tinggi. Sehingga dia lebih maju dari dulu. Tapi setelah tahun 1950, kita sudah melihat sendiri orang Kamang itu sudah berangsur-angsur maju ke dan kenyataannya sekarang 4 dinas di provinsi kemarin ini kan orangnya orang Kamang. Itu berarti sudah ada kemajuan. Kalau saya teliti di Kota Kacik sendiri di kampung saya itu setiap rumah sudah ada sarjana. Bahkan ada yang 4 sarjana, ada yang 5 sarjana. Yang S2, S3 sudah ada. Yang dokter sudah banyak. Yang penjabat dari golongan 2D, 2, golongan 3, golongan 4 sudah banyak. Tapi kenapa kita masih seperti itu gitu? Pembangunan di Kamang itu yang kita lihat sekarang, ya memang sekolah pendidikan sudah bagus. Masjid sudah bagus, pendidikan sudah bagus, jalan-jalannya sudah bagus. Karena ada bantuan dari pemerintah. Itu sejak pemerintahan Orde Baru sampai zaman reformasi, itu kan bantu pemerintah yang membangun negeri Kamang. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang namanya kebijakan nagari untuk membangun nagari, ya hanya kantor wali nagari. Kantor wali nagari itu waktu saya juga, saya usahakan secepat mungkin membangun kantor wali negeri itu. Tapi sekarang untuk kantor Badan Musyawarah Nagari tidak ada, untuk kantor balai adat pun tidak jelas, bercampur baur dengan kantor wali nagari. Jadi pembangunan nagari itu memang masih kurang. Untuk itulah kiranya untuk masa-masa ke depan dengan adanya teknologi 4.0 ini, kita kan sudah murah mengkoordinir masyarakat orang-orang di rantau. Itu dulu saya waktu wali nagari itu honor saya susah menerimanya. Wali jorong itu masih buta huruf. Wali jorong ada yang buta huruf. Enggak ada pakai honor. Sekarang wali jorong itu gajinya 1.800.000. Wali jorong aja 1.800.000 gajinya. Kerjanya apa? Apa kerjanya? Tidak bisa dia mengorganisasi desa itu. Bisa dibikin tiap rumah itu mana orang rantaunya. Lapor ke wali nagari. Orang rantau itu kan banyak. Kalau di luarnya itu siwit itu banyak itu sekali orang di rantau. Itu harus ada di nagari itu. Harus ada di nagari data-data orang rantau. Orang Jakarta aja, orang Pekanbaru aja, orang Kamang yang ada di Pekanbaru dia tidak tahu juga. Apalagi di Jakarta. Banyak pengusaha-pengusaha orang Kamang tidak tahu orang Kamang di Jakarta. Ikatan keluarga Kamang Sayo itu banyak yang tidak tahu di alamatnya. Nah, ini kan perlu ini. Jadi dengan adanya teknologi 4.0 ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi betul-betul tersusun rapi dari administratur pemerintah nagari. Nah, insya Allah apa saja yang mau dikerjakan di nagari itu kalau semua warga Kamang tahu. Pengalaman saya sebagai panitia
pengadaan lapangan bola, usaha saya pribadi aja sudah ada uang masuk. Tapi panitia lain, wali jorong tidak mau bekerja, saya yang hanya bekerja dapat uang 90 juta. Hampir 100 juta sekarang. Waduh, itu saya aja yang kerja. Jadi sifat orang Kamang ini sifat anti ke penguasa. Itu sifat apa yang datang dari penguasa itu akan ditentang. Itu kebanyakan karena kita basis perjuangan sejak dulu. Jadi pengalaman saya jadi wali negari, yang waktu itu yang jadi tokoh negari itu adalah orang cerdik pandai, ulama cerdik pandai. Nah, itulah yang saya dekati. Saya pergi ke Batu Baraguang, tidur di Batu Baraguang. Pergi ke Koto, ke dalam Koto, tidur di dalam Koto. Itu saya dekati tokoh-tokoh itu. Nah, minta pendapat, minta bagaimana, sehingga apa yang saya kerjakan, alhamdulillah, waktu saya berhenti jalannya bagus, kantor wali negara terbangun. Tapi yuk, Mairi Padang Jobarani, Mairi Padang Jobarani, awak yang mana bayu bana kerajo. Kalau tidak sabar awak, lenang kerajo tidak ada. Itu pengalaman Abu sendiri. Jadi untuk masa-masa yang akan datang ini, kita cobalah merubah, melaksanakan ilmu manajemen itu di negara kita. Karena kalau sekarang itu kan manajemen itu tidak berlaku di negara kita, tidak berlaku dia manajemen itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga masa-masa yang akan datang kita saling kenal dengan orang-orang rantau. Wali negari pun murah mendekati orang-orang rantau. Bikinlah rencana yang baik-baik sehingga dari rantau, pokoknya dari rantau lah. Tidak mungkin orang Kamang sendiri cukup uangnya untuk membangun negari. Itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis. Kita ingatkan waktu kita tinggal 30 menit lagi. Mungkin narasumber kita ada yang belum mengungkapkan beliau namanya. Kemudian nanti kan ada closing statement di masing-masing di akhir acara. Waktu kita tinggal 30 menit lagi. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, baik kita lanjutkan lagi kepada Uda Hamka. Assalamualaikum Dah. Waalaikumsalam. Lalamu nak basubuk ya dah. 2005 balik dulu nak dah dalam seminar Perang Kamang. Jadi Uda sebagai tokoh di masyarakat, bahkan Uda adalah masih keluarga dari tokoh Perang Kamang Datuk Rajo Pengulu. Jadi sebagai keluarga dari tokoh Perang Kamang, tentu kami ingin mendapat caritulo dari Uda tentang pandangan dari keluarga. Bahkan ambo waktu ketek dah lewat di gurun tu, ada bekas janjang rumah tabaka, carito-carito dari orang tua ambo itu adalah ke zaman Belanda, rumah ada ikut sebagai pejuang dibakar rumah situ. Itu mungkin ada penjelasan dari Uda lah, karena nampak memang di gurun tu suatu tokoh yang sangat heroik menentang Belanda. Silakan dah. Yuk, terima kasih. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Azmi, Pak Muklis, Pak Irwan, moderator, Sekti, dan tentunya ke Kamang TV. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit pandangan terhadap peristiwa Perang Kamang atau memperingati Hari Perang Kamang tanggal 15 Juni tahun 1908. Mengingat bahwa para pembicara sebelumnya sudah banyak bicara tentang sejarah, saya tidak akan banyak bicara soal sejarah.
Mungkin itu sudah bisa dikupas nanti mungkin oleh pakar-pakarnya. Tapi yang jelas juga kami juga sering diberitahukan oleh orang tua bahwa Perang Kemang ini adalah satu peristiwa yang sangat penting untuk kita menegakkan kebenaran. Kebenaran itu apa? Adalah hak dari seseorang, hak dari kaum, hak dari masyarakat. Jadi apa yang telah terjadi itu adalah sesuatu pelanggaran hak dari masyarakat Kamang, yaitu blasting itu tidak mempertimbangkan hak kami waktu itu atau hak masyarakat Kamang waktu itu tentang bagaimana mereka menata istilahnya yang ada tentang ekonomi di daerah Kamang itu. Memang sejarah itu panjang sekali, banyak yang harus dipertimbangkan, aspek-aspek sosial, ekonomi, geopolitik segala macam itu harus dibahas. Namun malam ini mungkin itu adalah terlalu lebar, terlalu besar permasalahan yang untuk dibahas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan dan juga Pak Prof. Azmi, dan tentunya dijelaskan tentang istilahnya sejarah pasca Perang Kemang, yaitu tahun 40-an, 50-an, dan 60-an sampai tahun 70-an oleh Pak Mukhlis. Izinkan saya kalau tidak keberatan, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dari kami, dari keluarga besar dari Kemenakan Datuk Raja Pengulu, saya akan menjelaskan silsilah dari istilah keluarga besar Datuk Raja Pengulu. Kalau bisa di sharing screen, saya akan memaparkan istilahnya silsilah dari Datuk Raja Pengulu. Silakan Ed untuk share screen buat saya. Oke. Tadi gambar apa ini? Ya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat nih? Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Sudah ya? Oke. Jadi sebenarnya keluarga besar dari Datuk Raja Pengulu ini berawal dari tentunya alam Nabi. Suaminya itu adalah Si Garang Dubalang. Nama lengkapnya atau persisnya kami masih menelusuri, masih melacak. Datuk Raja Pengulu atau M. Saleh Muhammad Saleh namanya, itu mempunyai 3 saudara, yaitu Konai, Abu Somah, dan Marayam. Ya, nah kalau dilihat dari silsilah ini, saya sendiri berada dalam generasi ketiga dari Datuk Raja Pengulu. Jadi nenek kami adalah, atau di sini kalau dilihat di sini keturunan yang kuning-kuning ini, mulai adalah salah satu saudaranya dari atau saudara Badusi dari Muhammad Saleh itu adalah nama Marayam. Ada Abu Somah, ada Konai. Yang dilihat di sini yang kuning-kuning ini adalah keturunan sesuai dengan keturunan yang mana Marayam itu mempunyai 4 anak. Suri, Limbago, Luki, Dari. Ya, Dari ini tidak bersuami dia, tapi yang Luki, Limbago di sini. Limbago ini di sini anaknya ada 2, yaitu Jalius dan Yusah. Yusah ini merantau ke Jakarta mengikuti suaminya yang berasal dari Matua. Dari Luki punya anak 4, yaitu Jasam laki-laki, Sunah, Hajisah, ibunda kami sendiri, sama Darama. Ya, yang paling banyak anaknya itu di situ adalah Hajisah, ya ibu kami. Punya anak 12 orang. Dari 12 ini di sini 6 laki-laki, 5 perempuan. Nah, dari 6 laki-laki itu 5 sudah meninggal, yaitu Hussein, Hakim, Haris, dan Usman. Saya laki-laki satu-satunya Hamka. Di sini kami merantau ke Malaysia, ke Singapura, dan sebagainya kami itu. Dan kami tidak pernah istilah hidup bersatu di bawah dalam satu atap. Kami masing-masing besar dalam lingkungan yang beda-beda. Ya. Namun kami tetap berhubungan dengan saudara-saudara yang ada di bawah istilahnya Mato Sunah, Mato Darama. Itu semua kami berhubungan. Termasuk juga keturunan dari yang namanya Limbago, termasuk Suri. Jadi kekuatan keluarga kami ini sama kuatnya seperti juga kekuatan di bawah turunan alam Abu Somah dan Konai. Keutuhan kami di sini ini sebenarnya mungkin orang tidak tahu bahwa masing-masing kita memiliki suatu ikatan yang kuat antara lain. Kenapa sampai demikian? Ya karena kami tahu bahwa kami juga adalah kemenakan dari Datuk Raja Pengulu.
Nah, khususnya untuk di Gurun itu memang betul tadi disebut bahwa rumah gadang yang di Muko Rumah Gadang sekarang ini dibakar Belanda tahun 1948. Agresi Belanda yang kedua kalau nggak salah itu. Rumah itu dibeli, bukan rumah adat, dibeli orang tua kami tahun 30-an waktu itu. Sampai sekarang masih ada sisa itu sumurnya yang masih utuh di situ, sumur dari rumah gadang tersebut. Tahun 70-an, awal 80-an, kakanda kami, Hakim, Datuk Hakim dipanggilannya, yang sudah almarhum, memiliki keinginan untuk membangkitkan kembali istilahnya rumah gadang itu dan sekaligus juga menghidupkan yang namanya kami ini dari keturunan Datuk Raja Punglu. Jadi dibangunlah sama beliau tahun 70-an itu rumah gadang itu, sekaligus juga pulangnya orang tua kami dari rantau kembali ke kampung tahun 75, pertengahan 75, ya jadi 45 tahun yang lalu. Sejak itu kami dalam hati selalu mengatakan apa yang kita harus lakukan ini untuk supaya kita itu mengenal kampung halaman. Sebenarnya motivasinya sederhana. Kami punya sejarah yaitu perjuang. Tadi disampaikan oleh Profesor Azmi tentang harga diri. Sebenarnya harga diri itu apa yang disebut harga diri? Macam-macam. Saya tidak mau mengupas, saya tidak mau bahas karena masih ada banyak orang lebih ahli dan pakar tentang ini. Harga diri itu adalah sebenarnya itu untuk mengetahui asal-usul kita. Kami menyadari bahwa kalau kita mengenal asal-usul kita, bukan saja karena dia pahlawan, bukan karena, tapi kita mengenal asal-usul, itu membuat kita memiliki harga diri. Nah inilah yang membuat juga kita berjuang, karena apa? Karena sebenarnya yang memiliki sejarah dan istilahnya asal-usul itu bukan Belanda, tapi kita orang Indonesia sendiri. Kita yang ada di Minang ini tentunya, di Ranam ini adalah kita orang Minang. Jadi sesuai dengan topik atau katakanlah tema dalam pembicaraan malam ini, yaitu adalah untuk yang tadi disebut sama dalam topik, saya coba kembali kepada topiknya pembicaraan itu ya, yaitu tadi yang dibicarakan yaitu bahwa kita harus bersedia untuk mengenang kembali tokoh-tokoh untuk membangkitkan semangat Perang Kamang ini. Jadi kalau kita bicara Perang Kamang itu membangkitkan semangat ini agar keturunan atau kaum milenial bisa lebih juga istilahnya mengetahui dan mengetahui nilai-nilai yang ada di belakang peristiwa Perang Kamang ini. Jadi kalau boleh saya sarankan kembali kepada topik yang saya katakan tadi itu adalah bahwa nilai-nilai inilah yang belum kita kupas dan kita bangkitkan. Yang ada cuman selalu hanya dikupas tentang Perang Kamang, peristiwa Perang Kamang, perlawanan fisik, perlawanan kepada Belanda dan segala macam. Tapi nilai-nilainya itu kami dari keluarga melihat kok belum ada gitu. Sedangkan kami nilai-nilai yang kami lihat itu adalah apa? Pokoknya tadi yang dikatakan Profesor Azmi, nilai harga diri. Nilai harga diri itu bukan hanya kesombongan, keangkuhan, kearogansi, bukan. Tapi nilai-nilai di mana kita itu sebenarnya waktu itu dijajah dan kita memberontak bukan karena apa-apa untuk menegakkan kebenaran. Jadi Perang Kamang ini memiliki arti dua, nilai kemanusiaan, nilai kebenaran. Kalau menurut kami, mohon maaf, ini adalah sesuatu hal yang mungkin juga perlu istilah disampaikan kepada generasi yang akan datang. Jadi seperti kita lihat tadi itu bahwa silsilah keluarga yang kami ada itu di situ adalah sesuatu yang kami rasa bukannya untuk memberikan keangkuhan tentang siapa kami, bukan, tapi hanya untuk memperlihatkan bahwa kami coba untuk menelusuri itu bukan untuk tahu siapa tokoh Datuk Raja Punglu, tapi pasti ada sesuatu nilai yang diperjuangkan oleh kaum pemberontak waktu itu. Nah inilah makanya sesuai dengan topik ini kita membangkitkan nilai-nilai yang ada sehingga kita bisa melakukan yang disebut
dalam bahasa Inggris, mohon maaf, sustainability atau kesinambungan di dalam istilahnya untuk melestarikan atau untuk menegakkan peristiwa ini sebagai suatu peristiwa yang lain dari yang lain. Kalau kita hanya melakukan peristiwa ini sebagai perjuangan melawan Belanda saja, saya atau kami di keluarga juga merasa bahwa itu adalah sesuatu yang lazim, yang lumrah dilakukan oleh setiap suku, setiap daerah di Indonesia. Tapi kita mesti pinter-pinter merajut kepada apa yang istimewa dalam Perang Kambang ini. Yaitu peristiwa itu adalah memiliki nilai arti dari kemanusiaan, nilai arti kepada hak-hak azazi, kepada harga diri, kepada budaya, kepada istilah ekonomi dan sebagainya. Jadi sehingga untuk ke depan kalau bisa setelah kita ada pembicaraan ini, mungkin Kamang TV bisa istilahnya merintis atau mengadakan inisiatif untuk istilahnya melakukan bukan riset tapi melakukan istilahnya serial untuk mengupas semua ini, karena kita harus ada platform. Zaman sekarang dengan teknologi, dengan platform ini tidak perlu kita seminar, kita perlu kumpul, kita bisa lakukan secara virtual. Tapi Kamang TV memiliki segala sesuatu yang layak, yang pantas, yang sebenarnya cocok untuk kita bangkitkan nilai-nilai ini. Tentunya kerjasama dengan wali nagari dan semua unsur stakeholder dan sebagainya. Platform ini penting, karena dengan platform ini juga tentunya bisa kita lakukan penelitian, kita melakukan riset, kita melakukan pembahasan dan sebagainya. Soal bagaimana kita akan memperjuangkan nanti supaya peristiwa ini adalah peristiwa nasional, itu adalah satu tahapan yang berikutnya yang lain. Tapi kembali lagi saya bilang, kalau kita bisa mengemasnya ini dalam sesuatu yang mana ini Perang Kambang ini memiliki nilai-nilai nilai budaya, nilai sosioekonomi, geopolitik dan segala macam nilai-nilai inilah yang harus kita kemas demikian rupa supaya memiliki yang disebut kedaulatan atau katakanlah itu harga diri kita sebagai orang Kambang pada saat waktu kita ini dijajah tanpa ada mengikuti merasa kita memiliki hak untuk menentukan kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita lihat blasting itu apa? Blasting itu pajak. Kan pajak itu adalah sesuatu kan tentunya harus ada aturannya. Ada aturan dari syariah, aturan dari adat istiadat, aturan dari hukum dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Belanda itu adalah sewenang-wenangnya saja gitu. Cuma sekian dulu Wade yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesempatan lain kita bisa bahas lebih lanjut karena mengingat bahwa waktu juga sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dahamka. Yang mana kalau kita lihat kami pun masyarakat Kamang melihat sampai sekarang itu bagaimana keluarga merasa perjuangan dari Datuk Raja Penghulu itu adalah suatu harga diri juga, bahkan dibuatnya rumah pun sampai sekarang apa kejadian-kejadian yang ada di tengah masyarakat selalu dibawa ke gurun itu. Bahkan saya juga pernah merasakan ada tamu-tamu penting yang datang dari apakah dari Jakarta, dari Sumatera Barat, dari mana selalu dibawa ke gurun itu. Jadi tandanya masyarakat Kamang juga bangga dengan adanya terjadinya Perang Kamang dengan tokohnya adalah Datuk Raja Penghulu tersebut. Jadi kita lihat memang apa yang udah Hamka sampaikan dan Pak Azmi sampaikan tadi, bagaimana kita mempertahankan harga diri jangan sampai diinjak oleh penjajah. Intinya kan seperti itu. Dan bagaimana pula sebagai tokoh Datuk Raja Penghulu tidak membiarkan orang Belanda atau penjajah semena-mena terhadap rakyat. Dan bahkan kalau kita lihat secara garis merahnya, itu pemikiran bagaimana dia berjuang itu tidak hanya dipikirkan diri sendiri, tidak hanya dipikirkan masyarakat Kamang, tapi sudah memikirkan masyarakat Indonesia yang dijajah oleh Belanda, jangan sampai diberlakukan pajak terhadap masyarakat, yang mana pada masa itu kalau ekonominya kan juga masih disebut masih belum bagus. Kemudian kalau kita lihat secara umum,
perjuangan Datuk Raja Penghulu itu walaupun dilihat tidak seimbang dari segi senjata, tapi di seluruh Indonesia, baik di Aceh kalau kita lihat kan perjuangan juga tidak seimbang. Walaupun kalau di Aceh Tengku Umar dengan apa senjatanya, kalau dilihat di Patimura dengan apa senjatanya. Dan dari kita Kamang, ya itu pula yang kita lakukan. Itu adalah karena kita cinta terhadap tanah air Indonesia. Dan begitu juga kalau kita lihat semuanya, ya Kamang itu adalah basis perjuangan. Sampai sekarang kita tahu bahwa dengan perjuangan itu yang dilakukan, negari Kamang itu begitu indahnya, begitu bagusnya, bahkan tampe ijo ya Pak Azmi, diurang waktu Baparang itu adalah Kakamang. Pokok tahun 68 ternyata rumah daripada keluarga Datuk Raja Penghulu pun dibakar. Itu adalah karena kelas kedua, yaitu sudah penyerangan di Bukit Tinggi, mereka itu akan sampai ke Kamang untuk bersembunyi atau ijo namanya kan, sampai ke PRRI, sampai ke masalah tahun 55 itu adalah pemilu pertama, ada partai-partai politik segala macam, itu Kamang tidak kalah perannya di sana. Ya demikian kira-kira terima kasih itu Wati. Bisa ditambah sedikit. Bisa tambah sedikit. Silakan. Ya, silakan. Jadi mengenai rumah gandang dibakar itu ingin saya sampaikan bahwa pada saat waktu terjadi pembakaran tahun 1948 itu terus terang saja menurut cerita dari orang tua dan juga dari kakanda kami Datuk Hakim almarhum bahwa saat itu yang berada di rumah gandang itu adalah kakanda kami Datuk Hakim, ibunda kami. Jadi Datuk Hakim itu hampir terbakar di rumah-rumah gadang itu. Jadi peristiwa itu waktu itu sangat dahsyat katanya pada waktu kebakaran itu, panik dan sebagainya. Jadi sehingga ya tentunya malam saat lahir, saya lahir tahun 50, Hakim waktu itu baru umur katanya 1-2 tahun. Jadi sehingga buat keluarga kami itu adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan. Kalau dengar cerita apa yang diceritakan oleh bunda kami, Hakim waktu itu ada di rumah itu diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan oleh bunda kami yang masuk ke dalam mengambil itu, ya Hakim terbakar. Karena bunda kami berada di luar, jadi sehingga Hakim ada di dalam rumah itu. Jadi masuk yang sudah sangat terbakar masuk ke dalam itu. Karena orang tua kami yang ayah kami Abah ada di rantau waktu itu. Dan jadi sehingga ada satu keberanian dari ibu kami itu untuk masuk ke dalam untuk menyelamatkan Hakim. Jadi makanya Hakim itu pada saat waktu tahun 70-an, awal 80-an berusaha untuk menang itu dengan membangun kembali rumah gadang yang sekarang sudah ada di situ. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang kami juga sangat berterima kasih kepada Hakim untuk membangun itu, sehingga kami mencintai halaman itu, daerah itu yang memiliki peristiwa yang mengerikan pada suatu pembakaran itu. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada almarhum kami untuk mengenang dan yang telah memberikan sesuatu yang sangat berarti buat kami, dan tentunya kami akan sharing, akan bangga juga rumah gadang itu setiap saat apapun acara nagari, kalau memang memerlukan tempat itu kami selalu welcome dan persilakan. Terima kasih. Terima kasih Dahamka. Teringat lagi dari jasa dari Hakim. Itu begitu besarnya beliau perhatian terhadap Perang Kamang ini dulu. Masih ingat itu ada banyak diantaranya dari remaja-remaja atau panitia yang Perang Kamang waktu itu dibawa ke Jakarta naik mobil MPM gratis dan dibawa jalan-jalan ke Jakarta. Itu sangat membanggakan bagi orang Kamang terhadap Hakim almarhum. Tahun barat tu Pak lupa Pak Muklis, terjadi banyak tu yang dibawa asal ada ikut dalam acara Perang Kamang waktu itu dibawa ke Jakarta. Jadi beliau sangat banyak perhatian terhadap masyarakat Kamang, bahkan apapun bantuan yang diminta kepada Hakim dikasih. Untuk remaja-remaja, apakah musik segala macam. Saya masih ingat waktu itu dah. Terima kasih dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, kita udah di penghujung waktu. Terima kasih kepada semua narasumber. Sebagaimana kita ketahui dari obrolan kemarin, sempat Bapak Hamka mengajukan kelompok kerja, udah merumuskan ya Om ya, merumuskan kelompok kerja, mengaktualisasikan nilai-nilai juang Prangkamang. Semoga ini bisa terrealisasi untuk kemajuan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ini kepada generasi milenial kita. Ya, untuk terakhirnya kita minta closing statement kepada narasumber masing-masing. Kita kasih waktu 2 menit. Silakan yang pertama, Prof. Azmi. Mic-nya, Prof. Mic-nya. Maaf, Prof. Saya baru saja membaca puisi yang ditulis, yang dimuat di media dari itu. Dan ada pertanyaan di sana, mangalah Kalanduan kadibue itu puisi itu suaranya di pikiran amba. Hendaknya penataan Prangkamang kau tidak sekadar hura-hura waktu itu, tapi awak kalau kami menggunakan kesempatan kau untuk juga menjadi pahlawan untuk anak cuak kemudian. Jadi oleh karena itu kalau apa menurut apa langkah pasti, langkah yang jaleh yang awak lakukan untuk meningkatkan kualitas segala macamnya di Kamang. Jadi kita gunakan peringatan Prangkamang untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kamang yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement Bapak Hirwan. Bapak Hirwan Saidi, silakan. Mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prangkamang ini adalah merupakan satu aset yang berharga bagi daerah, khususnya bagi kita di negara Kamang. Dan yang penting kita petik dari Prangkamang ini adalah semangatnya. Maksud semangatnya itu kalau mengambil semangat, kita bandingkan dengan bagaimana pejuang-pejuang kita waktu itu. Hanya dengan bermodalkan senjata tidak seimbang. Ini adalah melawan tentara yang bersenjata modern. Ini adalah untuk menjaga marwah nagari atau untuk mempertahankan harga diri, untuk mempertahankan harga diri demi nagari, bangsa dan tanah airnya. Jadi kalau yang kita ambil di sini adalah sekarang tentu caranya lain lagi. Itu bagaimana kita menyumbangkan atau mempertahankan harga diri kita sebagai yang disampaikan oleh Pak Hamka dan Pak itu tentu caranya lain. Yang penting kita sekarang adalah bagaimana memetiknya semangat tersebut yang kita sumbangkan juga untuk nagari, bangsa dan negara secara umum. Dan itu sesuai dengan perkembangan zaman, apakah itu melalui pendidikan dan teknologi dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Pak Mukhlis, silakan Pak, closing statement-nya Pak. Mic-nya Pak, tolong dinyalakan. Baru bicara tadi dari panjang lebar. Setelah bicara panjang lebar mengenai Kamang, kalau keadaan sekarang kita kan sudah baik artinya. Beragama sudah mapan. Lapangan kerja mungkin tidak ada pengangguran sejati. Berusaha sudah ada yang sukses dan berhasil. Pendidikan juga demikian. Jabatan juga demikian. Sudah banyak yang menjadi penjabat. Cuma yang kurang sekarang adalah kerukunan. Kerukunan masyarakat di nagari itu memang ada dirasakan kurang. Itu cinta kampung itu belum merata. Suatu disiplin
Disiplin itu ya memang paling, kalau kita belajar dari negara maju kan disiplin itulah yang jadi pokok. Menjadi pokok apa saja yang mau dikerjakan. Jadi barangkali itu yang nanti kita mau tingkatkan, disiplin, cinta kampung, kerukunan nagari. Soal pendidikan kita sudah cukup berhasil dalam pendidikan. Bahkan sekarang tiap-tiap patah hilia, patah mudia, patah tengah sudah melaksanakan pendidikan yang lebih ditingkatkan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau untuk masa datang, yo pakai cek papatah. Itu menjago masuk, balaya menjago angin. Enggak boleh bisa, tapi di tanah nasabangkah. Duduk boleh baranjak, tapi di lapia dan sahalai. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. Itu yang mungkin dilaksanakan. Adat berbuah cinta, sejarah berbuah mati. Jadi pepatah-patah kata yang menjadikan falsafah Minangkabau itu hendaknya betul-betul dapat kita pahami dan bisa terlaksanakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muklis. Selanjutnya terakhir Bapak Mufti Hamka, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kembali tadi seperti yang mau sampaikan bahwa pembicaraan malam ini, diskusi malam ini sebenarnya adalah topik yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu Pak Nirwan sebagai sejarawan, Pak Muklis yang saksi hidup dalam istilah sejarah pasca Perang Kamang tahun 50-an ke bawah, dan tentunya tidak lupa juga seperti yang disampaikan oleh Pak Azmi dengan segala satu wisdom atau kearifannya. Jadi mengaktualisasikan nilai-nilai juang Perang Kamang dalam pembentukan karakter generasi muda milenial ini, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Azmi tadi itu, kita harus benar-benar pikirkan sekarang ini bukan saja istilahnya perang secara fisik saja. Pak Irwan dengan panjang lebar dan secara akurat, dan juga tentunya itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagai basis dari apa yang diartikan dalam Perang Kamang itu. Tapi tentunya selanjutnya bukan hanya perang yang terus yang kita bicarakan, tapi kita kembali yang disampaikan Pak Azmi, yaitu kualitas dari istilahnya dampak dari Perang Kamang ini apa, yaitu pembentukan karakter generasi muda milenial berdasarkan nilai-nilai juang Perang Kamang. Nah, inilah yang perlu kita tampilkan, berbeda dengan terus terang saja dengan katakanlah kompetitor kita tanda kutip dari Mangopo yang hanya mengandalkan tentang taktik perang dan segala macamnya itu. Ya, boleh saja gitu, tapi terserah apa yang mereka melakukan, kita memiliki nilai tambah. Nilai tambah inilah yang harus kita gali, kita kemas dengan rupa bisa menampung apa yang dikatakan barusan juga Pak Muklis bilang itu, disiplin dan sebagainya itu. Jadi kita mulai dari satu babak baru untuk istilah mengenang Perang Kamang ini dalam satu kemasan, yaitu mengangkat nilai-nilai juang Perang Kamang ini untuk generasi kita yang akan datang. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber atas closing statement-nya. Sekarang kita di penghujung acara. Setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber, mari kita jaga, kita pertahankan, kita isi kemerdekaan yang sudah diraih dengan penuh perjuangan ini dengan tanggung jawab kita semua. Untuk generasi muda, ayo tingkatkan disiplinnya, tingkatkan kreativitasnya, tingkatkan, ayo terus mengukir prestasi untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber dan Ibu moderator dan donsana yang telah menyimak acara ini sampai selesai. Saya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari diri saya pribadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kamang TV. Selanjutnya Bapak Ibu kita yel-yel Kamang TV Sabana Sege. Saya sebagai MC bilang Kamang TV Sabana sambil angkat dua jari. Sege 1, 2, 3. Kamang TV Sabana Sege. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.